Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Trenggalek, Jawa Timur. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Yang pertama adalah kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya dan implementasinya di sekolah. Sekolah adalah tempat atau wadah sebagai sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup. Peningkatan kualitas sangat tergantung pada cara pandang sekolah dalam memahami sumber daya yang ada dan penerapan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaannya. Di antara unsur ekosistem pendidikan yaitu biotik yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, pengawas, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Unsur abiotik yaitu lingkungan fisik, lingkungan alam, sarana prasarana, dan finansial. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan berbasis kekuatan atau aset, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadikan kekuatan ataupun potensi yang positif. Green and Haynes menjelaskan tentang kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ciri-cirinya adalah fokus pada masalah, mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang melaksanakan proyek. Adapun ciri-ciri pendekatan berbasis kekuatan atau aset yaitu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan, merancang sebuah rencana yang berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, atau kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Menekankan atau mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Yang disebut pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yaitu seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan memberdayakan sumber daya yang ada atau 7 aset dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based approach untuk menunjang pembelajaran murid sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 7 modal aset dalam pengelolaan diantaranya yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7 adalah modal agama dan budaya. Adapun cara mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar, yaitu di kelas saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di sekolah saya. Di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah
yang bermutu dan berpihak pada murid. Penjelasan tentang contoh dan bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan berdampak pada pembelajaran yang berkualitas. Adanya kolaborasi di komunitas sekolah dalam pengelolaan sumber daya bisa memunculkan ide atau gagasan baru yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman murid dapat memberikan ruang kebebasan bagi murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dan mandiri dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya yang pada akhirnya yaitu pembelajaran akan lebih berkualitas. Contoh pengelolaan sumber daya yang tepat akan membentuk proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 1. Modal manusia. Guru yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, mampu menuntun murid dalam mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Modal politik. Kepala sekolah dengan kebijaksanaannya yang berpihak pada murid akan menjadi dasar guru dalam upaya pengelolaan sumber daya demi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Modal fisik. Adanya sarana dan prasarana yang lebih baik, memanfaat media pembelajaran, misalnya dimanfaatkan dengan optimal, maka siswa akan lebih mudah menangkap pelajaran. Modal sosial. Adanya hubungan relasi yang baik dengan pemerintahan setempat atau lembaga lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar lain. Modal lingkungan. Pemanfaatan area lingkungan sekolah, misalnya taman, kebun sekolah, kolam ikan, dapat digunakan sebagai tempat sumber belajar bagi murid. Modal finansial. Dana BOP, koperasi sekolah, dana infak digunakan untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan yang berpihak pada murid. Modal agama dan budaya. Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dapat meningkatkan nilai religius dan keimanan murid serta gotong royong, peduli, empati dapat meningkatkan nilai budaya positif. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul sebelumnya, yaitu koneksi modul 3.2 dengan modul 1.1. Tujuan pembelajaran adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 3.2. Dalam menuntun kodrat dan laku anak, seorang pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.2 di antaranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menerapkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 3.2, seorang pendidik akan mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan pendekatan berbasis aset, sehingga akan mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.3. Modul 1.3 yaitu guru mewujudkan misi sekolah dan melaksanakan perubahan, maka diperlukan dukungan dari segala hal sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Jika diibaratkan guru sebagai petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Modul 3.2 yaitu disinilah peran pengelolaan sumber daya. Ketika seorang guru mampu mengelola sumber daya yang ada, maka sumber daya tersebut akan menjadi alat yang membantu untuk mewujudkan visi sekolah. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.4. Budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga membuat murid betah belajar di sekolah. Sebagai hubungan agar mampu menciptakan budaya positif, maka seorang guru harus mampu mengelola sumber daya biotik maupun sumber daya abiotik. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.1.
Untuk meningkatkan karakteristik murid kita yang beragam, maka pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Hubungannya adalah ketika guru mengelola sumber daya dengan baik, maka kita akan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.2, yaitu untuk mendapatkan mengelola sumber daya alam yang ada, seorang guru harus mampu untuk mengelola sosial emosionalnya dengan baik. Hubungannya adalah ketika seorang guru telah mampu mengelola sosial emosionalnya dengan baik, maka ia mampu untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal sehingga pembelajaran di kelas akan berjalan secara maksimal. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.3, yaitu proses coaching ini sangat diperlukan sebagai salah satu sarana penggalian aset sumber daya sekolah. Hubungannya adalah ketika seorang guru telah mampu untuk menerapkan proses coaching dalam penggalian aset dengan baik, maka aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1. Dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu saja diperlukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 49 pengujian pengambilan keputusan. Hubungannya yaitu, untuk keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya akan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya selalu berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan yang ada tanpa melihat segi positif atau kekuatan yang ada, sehingga kegiatan dan program yang saya buat berjalan kurang maksimal dan perlu waktu yang lama untuk dapat menyelesaikannya. Sesudah mempelajari modul ini, yaitu saya lebih berpikir atau merubah mindset saya berdasarkan kekuatan atau aset dengan melihat segi positif dari setiap hal, sehingga saya akan mampu untuk mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah Bapak Ibu guru yang hebat, koneksi antar materi 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.